Malam hari. Setelah pulang dari acara rekan bisnisnya, Anek tidak pulang ke mansion. Dia malah meminta Chaka untuk mengantarkannya ke apartemen Jenny. Matanya sudah sayu dengan tubuh yang lunglai, sepertinya dia telah mabuk. Padahal Chaka sudah memperingati Anek untuk pulang ke rumah. Namun, pria tampan itu tetap memaksa ingin pulang ke apartemennya, tempat di mana Jenny berada. Tak sampai lama, mobil hitam itu sudah sampai di tempat yang Anek maksud. Meski tubuhnya lunglai dan berjalan sempoyongan, Anek tetap menolak bantuan Chaka. "Pulanglah, aku tidak apa-apa. Aku hanya butuh Jenny sekarang." Pria itu mulai merancau, masih terdengar jelas dan Chaka menganggap tuannya memang masih sadar. Akhirnya dia patuh. Chaka kembali masuk ke dalam mobil dan meninggalkan Anek yang sudah naik ke atas. Anek berjalan penuh perjuangan, karena harus menabrak dinding kiri dan kanan. Setelah sampai di depan pintu apartemen Jenny, pria itu langsung menekan bel, karena kesadarannya nyaris hilang. Di dalam sana, Jenny baru saja selesai mengambil minum. Saat mendengar bunyi bel, dia langsung mengernyit heran. Siapa orang yang datang di tengah malam seperti ini? Apa itu Anek? Gumamnya seraya menaruh gelas di tempat cucian piring. Karena merasa penasaran dan juga bel yang terus berbunyi, akhirnya Jenny memutuskan untuk membuka pintu. Wanita itu langsung melebarkan kelopak matanya, saat mendapati Anek berdiri di depan sana. Menatapnya dengan sorot mata sayu, dan tiba-tiba Anek langsung menyelonong masuk, menghambur memeluk tubuhnya. "Jen, aku merindukanmu, sayang," ujar pria itu sambil mengusal, membuat Jenny semakin tak mengerti tentang situasi yang tengah dia hadapi. Tubuhmu bau alkohol, kamu mabuk?" tanya Jenny. Dia mencoba memberi jarak antara tubuhnya dengan tubuh Anek. Namun, pria tampan itu malah menyerang dirinya. Jenny tersentak saat Anek langsung menyesap bibirnya dengan kasar. Bahkan dia didorong hingga mereka berbaring di atas sofa, dengan Anek yang mengungkung tubuhnya. Pria ini sudah seperti kesetanan, hingga menyesap sana-sini tanpa peduli jeritan Jenny. Jangan seperti ini, please." Jenny menjambak rambut pria itu, karena kepala Anek bersarang di leher. Jenny menahan suaranya, dia tidak mau sampai mendesah atau Anek akan semakin bersemangat untuk mencumbu dirinya. "Jen, keluarkan suaramu, aku ingin mendengarnya, sayang," pinta Anek saat memberi jeda di antara kegiatannya. Wanita itu meneguk ludahnya, entah kesialan apa yang akan menimpanya. Kenapa tiba-tiba Anek datang dengan keadaan seperti ini? Rasanya sulit dipercaya, mulut Jenny menganga, mendengar Anek yang merobek gaun tipis miliknya. "I want you, Jen. I want you tonight," ucap Anek. Jenny tak bisa lagi menolak, entah kenapa dia terlalu lemah untuk melawan pria satu ini. Hingga akhirnya, Dek. Jenny langsung terbangun dari tidurnya dengan nafas terengah-engah. Dia melihat sekeliling, suasana terang karena lampu kamar itu tidak dimatikan. Dadanya naik turun, mimpi apa dia tadi? Kenapa rasanya seperti nyata? Gila, kenapa aku bisa bermimpi mesum seperti itu? Anek. Tidak mungkin, ini benar-benar gila. Rancau Jenny lalu menutup mulut, tidak percaya kalau dia sampai bermimpi adegan erotis dengan pria menyebalkan seperti Anek. Dia menatap Ziel yang mengerjapkan kelopak matanya, sepertinya pria kecil itu terganggu dengan teriakan sang ibu. "Mommy kenapa? Kok berisik sekali?" tanyanya. Jenny bergeming, dia malah tampak gugup untuk menjawab pertanyaan putranya. "Dari tadi terus. Mommy mimpi buruk ya?"
Wanita cantik itu langsung melebarkan kelopak matanya dan membuang wajah. Jadi, Ziel juga mendengarnya. Sumpah demi apapun, Jenny sangat malu, dan merasa bodoh. Namun, dia tidak bisa memastikan, kalau ini adalah mimpi buruk atau mimpi indah. Fix, Zil, kenapa kamu harus mendengarnya? Matahari mulai menyingsing, tanda aktivitas semua orang akan segera dimulai. Sama halnya dengan Jenny, setelah semalam bermimpi melakukan sesuatu yang belum semestinya dengan Anek, dia malah bangun sedikit kesiangan. Akibatnya Jenny bersiap dengan tergesa-gesa. Padahal pagi tadi Ellie sudah berusaha membangunkannya. Untung saja ada wanita itu, jadi dia tidak terlalu repot untuk mengurus Ziel lebih dulu. Ellie, ayo cepat. Aku sudah hampir terlambat, seru Jenny meminta pengasuh anaknya itu cepat-cepat mendandani Ziel. Ellie mengangguk patuh, lalu memakaikan tas gendong di punggung bocah tampan itu. Ziel berlari ke arah Jenny dan segera ditangkap oleh sang ibu, keduanya pamit lalu turun berbarengan dengan bergandengan tangan. Baru saja mau mencari taksi, keduanya sudah dikagetkan suara klakson mobil Anek. Jantung Jenny seperti mau copot, entah kenapa rasanya dia tak kuasa untuk bertemu pria itu. "Mommy, itu Daddy. Ayo," ucap Zil kegirangan, melihat Anek menjemputnya. Pria kecil itu segera menarik tangan Jenny, meski sedikit susah, karena Jenny memang terlihat ragu-ragu untuk menemui pria tampan itu. Hingga kedua orang itu masuk, Jenny langsung membuang muka menatap ke arah jalanan, sementara Ziel sudah menghambur memeluk Anek. "Daddy, aku merindukanmu," ungkap Ziel membuat Anek tersenyum, lalu mengusap puncak kepala pria kecil itu. "Daddy juga merindukanmu. Bagaimana kalau pulang nanti Ziel datang ke kantor Daddy?" Ziel mengangguk cepat lengkap dengan senyum sumringah. "Yeah, Ziel mau naik kuda uncleca." "Boleh, kan, Dad?" Yang dipanggil namanya langsung menghela nafas, karena sebentar lagi dia akan turun tahta, berubah menjadi kuda-kudaan bocah tampan yang ada di belakang sana. Sementara Anek menatap Jenny dengan penuh tanda tanya, ada apa dengan wanita satu ini, kenapa tiba-tiba seperti menghindarinya? "Tentu saja boleh. Tapi coba beritahu Daddy dulu, ada apa dengan momimu?" ujar Anek, menatap bola mata biru milik Ziel. Bocah tampan itu pun ikut melirik ke arah sang ibu, tidak biasanya Jenny diam saja. Ah, Ziel jadi teringat kejadian semalam. Apa mungkin Jenny berubah menjadi pendiam gara-gara mimpi buruk? Atau Jenny teringat dengan hantu yang mengejar-ngejarnya? Merasa menjadi bahan pembicaraan, Jenny melirik Anek sekilas, tetapi bukan hanya wajah yang dia lihat, tapi sesuatu yang ada di bawah sana. Jenny langsung merinding dan menelan ludah. "Mommy semalam mimpi buruk, Dad," ujar Ziel memberitahu Anek, membuat pria itu memasang wajah antusias. "Oh iya. Lalu apa yang terjadi?" Jenny mendelik, jangan sampai Ziel bicara sembarangan. Baru saja Ziel membuka mulut untuk membeberkan semuanya, Jenny langsung membekap mulut Ziel, membuat kedua bibir itu kembali mengatup. "Tidak ada, hanya mimpi buruk." "Tidak perlu dijelaskan," cetus Jenny cepat-cepat, tidak ingin Anek tahu yang sebenarnya, bisa hilang harga dirinya jika Anek tahu apa isi mimpinya. Namun, Anek tak percaya begitu saja, dari gelagat Jenny, dia bisa tahu kalau wanita itu sedang berbohong. Mata Anek menyipit, sementara Ziel mendonggak menatap ibunya dengan kening yang mengernyit. Keduanya seperti sedang menginterogasi Jenny dengan sorot mata masing-masing. Anek dan Ziel benar-benar seperti ayah dan anak yang sangat kompak. Jenny berubah salah tingkah,
dia melirik ke sana kemari membuat Anek semakin penasaran, apa yang sebenarnya terjadi. Jen, panggil pria itu membuat Jenny tersentak kaget. Tidak, An. Tidak, aku tidak memimpikannya apa-apa tentangmu, aku garis bawah. Jenny melepas tangannya dari mulut Ziel, dan langsung menutup mulutnya yang malah berbicara sembarangan. Sialan. Anek menyeringai tipis, tanpa harus ditanya ternyata Jenny sudah memberitahu clue-nya. Wanita ini memimpikannya dirinya, sekarang tinggal cari tahu apa isi mimpi itu. Wajah Anek semakin terlihat sumringah, saat dalam otaknya terbesit apa yang terjadi di antara mereka, sampai Jenny merasa malu seperti itu. Bahkan wajah wanita itu memerah, seperti menahan sesuatu. Anek mencondongkan wajahnya ke telinga Jenny, membuat wanita itu beringsut. Mau apa kamu, An? Cetus Jenny dengan bergerak gelisah, tingkah wanita itu benar-benar membuka semuanya. Apa mimpimu menyenangkan? Bagaimana kalau kita realisasikan sekarang? Dek. Mendengar itu, tubuh Jenny langsung memanas, seolah sentuhan semalam kembali menyapanya, sentuhan yang terasa seperti nyata. Ceka, kenapa juga aku harus memimpikannya? Beberapa hari telah berlalu, dan selama itu Anek tidak pernah sekalipun menyerah untuk mendapatkan apa yang selama ini dia impikan. Yakni semangka besar kesayangan. Anek dan Jenny semakin terlihat dekat, bahkan terkadang keduanya tampak mesra, meski belum ada status hubungan di antara mereka. Sementara di sisi lain, kekacauan terjadi di perusahaan milik Michael. Karena tepat pada hari ini, surat gugatan cerai telah dikeluarkan oleh pengadilan. Ternyata Jenny berhasil mengambil bukti perselingkuhannya dengan Laura. Dan hal itu benar-benar membuat Michael murka. Semua barang-barang yang ada di mejanya berserakan di lantai, dia mengamuk saat membaca surat tersebut. Bahwa putusan sidang akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Pria itu melemparkan amplop coklat ke sembarang arah. Dia mendengus kasar, dengan pancaran amarah yang memuncak. Sial. Dari mana dia mendapatkan semuanya? Apa ada seseorang yang menyusup di kantorku dan mengambil rekaman CCTV? Kurang ajar. Ini semua tidak bisa dibiarkan, aku harus membuat mereka semua menggaku. Cetus Michael merasa geram. Dia mengepalkan tangannya kuat, lalu meminta sang asisten mengumpulkan semua karyawannya. Michael ingin membuat penyusup itu menggaku, dan jangan harap Michael akan mengampuninya. Will, cepat kumpulkan semua karyawan, aku ingin menginterogasi mereka, siapa yang berani berkhianat padaku, maka akan tahu akibatnya. Ucap Michael dengan nafas yang memburu, dia merasa tali kekang itu akan semakin terlepas. Ya, setelah Jenny pasti akan semakin menjauh darinya. Padahal apa susahnya melepas Ziel dan kembali padanya? Bukankah semua itu syarat yang begitu mudah? Michael tak habis pikir, apa yang Jenny pertahankan dari bocah kecil itu, yang ada Jenny akan terus kesusahan, karena menanggung semua kehidupan Ziel. Mike, untuk apa kamu mengumpulkan semua orang? Itu semua tidak ada gunanya. Karena semua bukti itu sudah masuk ke pengadilan. Lagi pula, dia tidak akan sebodoh itu, kalau memang pelakunya adalah karyawanmu, dia pasti sudah kabur. Dia tidak akan mungkin berani berada di sini, karena dia tahu siapa kamu. Ujar Laura dengan nada yang meninggi, memperingati Michael bahwa semua yang akan dilakukan oleh pria itu pasti sia-sia. Padahal dia hanya sedang menutupi semua kelicikannya, berpura-pura simpati agar Michael tidak curiga. Michael bergeming, dia mencoba mencerna semua ucapan kekasihnya. Apa yang dibicarakan Laura memang ada benarnya. Namun, dia tidak akan rela, jika Jenny harus lepas dari dirinya.
Dia tidak mau bercerai dengan Jenny. Aku tidak ingin bercerai dari Jenny, Ra. Aku masih mencintainya, terlepas apapun itu. Aku masih mencintainya, lirih Michael dengan suara yang terdengar parau. Dia tidak tahu lagi harus apa. Benarkah dia harus memakai cara licik agar Jenny mau kembali padanya? Kamu terlalu munafik, Mike. Itu yang membuat Jenny lebih memilih melepaskanmu. Apa maksudmu bicara seperti itu? Bukankah ini semua gara-gara kamu? Kalau saja hari itu Jenny tidak melihat kita, ini semua tidak akan terjadi. Pekik Michael, kini tatapannya berubah menajam, menghunus hingga ke dasar hati Laura. Aku memang salah. Tapi bukankah kita melakukannya berdua? Kamu tidak bisa hanya menyalahkan satu pihak saja. Yaitu aku. Karena kamu pun menikmati semuanya. Kumohon, lihat aku juga, Mike. Aku selalu ada untukmu. Bahkan aku tetap terima meski kamu hanya menjadikanku sebatas pelarian. Jelas Laura dengan bola mata yang sudah menganak sungai, ingin hati Michael kembali luluh olehnya. Dan melihat itu, Michael langsung menghela nafas panjang. Benar, semua benar. Apa yang dikatakan Laura memang tidak ada yang salah. Michael meninju udara, lalu menarik tubuh Laura untuk masuk dalam dekapannya. Di dada bidang itu, Laura menumpahkan air mata buayanya. Hingga membuat Michael pun merasa bersalah. Maaf, sayang. Aku hanya emosi tadi, aku harap kamu tidak menganggapnya serius. Laura terdengar sesenggukan. Andai kamu tahu, Mike. Aku juga bisa merasakan sakit hati sama halnya seperti Jenny. Tapi demi cintaku padamu, aku tetap bertahan. Apa sekarang kamu ingin aku menyerah? Michael memejamkan matanya kuat-kuat, lalu menggeleng. Dia hampir kehilangan Jenny. Dan dia tidak mungkin membiarkan Laura juga meninggalkannya. Aku mencintaimu, Ra. Bertahanlah denganku. Tapi aku juga mau status yang jelas. Aku tidak mungkin terus-menerus menjadi simpananmu. Dan inilah yang membuat Michael merasa gamang. Dia memang mencintai Laura, menginginkan wanita ini berada di sampingnya. Namun, untuk menikah, entah rasanya dia tidak bisa. Mike. Iya, Ra. Sabar, beri aku waktu dulu. Aku akan memikirkan semuanya. Mendengar itu, seketika senyum Laura mengembang. Satu langkah lagi, dia akan menjadi Nyonya Nathanael. Dan jangan harap, Michael bisa bermain-main dengan wanita lain, setelah menikah dengannya.